Assalamualaikum kesadonyo, kembali lagi di my YouTube channel. Di video kali ini kita akan sedikit mereview tentang multimeter digital atau biasanya juga disebut avometer digital yang biasa digunakan untuk mengukur alat-alat elektrik lah ya, baik itu arus, dioda atau yang lain. Di sini pun dengan yang tipe ini kita bisa juga mengukur temperatur, kapasitor, arus, tegangan ya. Oke, jadi ini kalau kita beli online ini kisaran harganya waktu itu saya cek itu sekitaran 1,2, itu nanti tergantung lagi ya untuk daerah dan tokonya ya, tapi yang saya cek waktu itu ya kisaran 1,2 lah untuk harganya. Nah, kalau kita beli yang dapat di dalam kotaknya, yang pertama itu avometernya itu sendiri yang merek Sanwa dengan tipenya CD772. Terus ada buku petunjuk. Nah, ini ada buku petunjuknya. Jadi untuk kalau teman-teman yang belum paham nanti bisa juga menggunakan buku petunjuk. Di sini ada yang menggunakan bahasa Cina, terus ada yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi tergantung nanti teman-teman pahamnya pakai yang mana. Terus ada kabel juga untuk mengukur nanti kita gunakan. Jadi ada merah dan warna hitam, yang merah untuk plus dan yang warna hitamnya untuk negatifnya atau min ya. Terus ada lagi nanti kabel satu bawaannya dapat. Nah, jadi ini untuk mengukur temperatur ya. Kalau kita mau mengukur temperatur kita harus menggunakan tool ini sebagai alat tambahan, dan ini bagian ujungnya kayak kawat gitu ya. Nah, dan ini cuma untuk tutup bagian ujungnya karena kan ini ujungnya runcing ya. Nah, seterusnya kita akan sedikit bahas juga ya nama-nama dan bagian-bagian yang ada di multitester ini atau AVO yang merek Sanwa dengan tipe ini. Di sini yang paling bawah ini biasanya digunakan untuk yang konektornya yang di sini sudah ada ya. Ini ada plus. Jadi ini konektor untuk yang positif warna merah, dan ini yang bagian bawahnya ini yang warna hitam untuk negatif, dan untuk on off-nya ada bagian sini. Terus yang ini itu adalah untuk mengukur tegangan, dan untuk yang ada garisnya di atas yang kayak gelombang itu sama garis lurus dan titik-titik itu, jadi itu untuk kalau kita menggunakan nanti untuk ngecek yang arus AC atau DC. Terus yang bagian atasnya itu ada untuk mengukur resistan. Ini yang pertama mengukur resistan untuk dioda dan juga buzzer. Dan yang ini itu untuk hazard. Terus yang selanjutnya untuk mengukur kapasitor. Terus ini derajat Celcius. Ini untuk mengukur arus ya, yang bagian kuning ini untuk mengukur arus miliampere sama ampere. Nah, di sini yang perlu teman perhatikan juga ya. Kalau nanti kita mau mengukur arus di sini kan untuk colokan yang ini kita harus pakainya yang ini. Untuk yang hitamnya selalu posisi sini ya. Nah, untuk kabel hitamnya. Terus nanti yang merahnya tergantung kita mau mengukur arusnya yang berapa, karena di sini udah ada. Nah, untuk yang ini negatif nanti kan yang positifnya di atas ini maksimalnya itu dari 15 ampere maksimalnya ya, arus maksimalnya 15 ampere. Berarti kita menggunakan kalau ngecek arus yang batas, pokoknya batas kita pengecekan arusnya kalau 15 ampere yang di bagian sini ya. Jadi nanti untuk yang merahnya tinggal kita colok pada bagian atas ini, itu kalau umpamanya arus yang 15 ampere. Dan untuk yang 400 mA nanti yang positifnya kita colok di bagian bawah. Nah, terus kalau seumpamanya kita mau ngecek temperatur, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada plus sama minus. Ini itu teman-teman bisa lihat itu 0 derajat Celcius ya. Jadi nanti kita akan menggunakan ini, ada tool tambahan yang sudah ada di bawah sini. Jadi plus minus pada
AVO atau multinya ini nanti kita lihat di sini. Jangan sampai juga teman-teman kebalik ya. Jadi di sini ada, kalau teman-teman bisa lihat. Bentar. Nah, itu ada plus sama minus. Kalau kita mau ngecek temperatur nanti jadi bisa disesuaikan. Ini plus sama minus ya. Jadi nanti kita coloknya seperti inilah. Nah, seperti itu ya. Kalau ngecek temperatur. Oke, dan untuk mengecek arus yang perlu teman perhatikan di sini sudah ada batasannya ya. Kalau 15 ampere maksimal kita pakainya yang atas, kalau 400 mA kita pakainya yang bawah gitu. Terus bagian sisi atas ini ada tombol select, data hole, rank hole, dan relatif ya. Kita buka dulu yang ini. Nah, kalau kita umpamanya ngecek tegangan, kita on dulu. Nah, kalau sudah posisi on ini nanti di sini teman-teman bisa ngecek, kita langsung ukur aja nanti pakai yang terminal sini karena di sini udah ada settingannya otomatis. Nah, otomatis ya. Tapi kalau kita mau ganti juga ini kan di miliampere ya, miliampere. Nah, kalau kita mau ganti juga bisa ini di arus DC yang volt. Nah, terus ini arus yang tadi itu arus AC, yang ini yang DC ya, milivolt. Terus kalau yang data hole ini kan ini teman-teman bisa lihat angkanya itu kan nggak bakalan diam kalau nggak kita hold. Kalau kita membacanya enak, tinggal kita tekan ini. Nah, jadi angkanya diam. Maunya nanti kita ngeholdnya itu angkanya di mana, tinggal kita tekan holdnya ini. Kalau kita mau matiin, tinggal kita off-kan gini lagi. Nah, dan di sini pun kalau kita mau menggunakan di malam hari juga bisa. Jadi di LCD-nya ini bisa kita nyalakan lampunya ya. Jadi dengan cara ini sudah ada backlight-nya. Jadi kita tekan data hole ini sekitar 2 detik. Nah, oke, jadi lampunya akan nyala. Jadi angkanya di sini pembacaan saat kita pengukuran bisa ketahuan lah ya, bisa kelihatan. Kalau untuk mematikannya, tinggal kita matikan lagi. Nah, kalau untuk buzzer ini, kalau umpamanya kita mengukur untuk mengetahui umpamanya tahanannya berapanya, biar enaknya kita tinggal nanti kita geser ke sini. Tahan di sini ada pilihan select. Nah, for. Nah, di sini ada buzzernya. Ini mega ohm. Jadi tinggal pilih teman-teman butuhnya nanti untuk pengukuran apanya gitu ya. Terus di sini kalau untuk rank hole itu kita tinggal pilih contohnya kita di tegangan ya, di tegangan. Kalau rank hole ini untuk kita maunya umpamanya di arus ini kan DC, posisi DC. Nah, ini kan untuk komanya tinggal teman-teman maunya hasilnya tuh berapa di angka di belakang koma. Jadi kita tinggal geser. Kalau contohnya di volt ya, maunya berapa itu milivolt. Kalau di depannya ini volt. Kalau mau 2 angka, jadi tinggal kita geser-geser ya. Oke, jadi itu sedikit ya pembahasan tentang multimeter. Dan kalau umpamanya nanti teman-teman mau beli ini juga terus bingung penggunaan, di sini juga ada ya, di buku petunjuknya ini juga sudah ada keterangan-keterangannya. Nah, mau gimana nya untuk standarnya gimana nya di sini juga sudah ada, jadi lebih enak lah ya. Oke, jadi sekian dulu sedikit penjelasan tentang multimeter merek Sanwa ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jadi sekian.